فظلام ثم نور وحياة من بعدهم إن أراد الله شيئا قال كن فهو يكون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, saya Arya Satria, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Al-Islahiyah Binjai. Baik, di sini saya telah sampai kepada sekolah, di mana sekolah ini menjadi tempat riset saya, yaitu Sekolah Darul Yunus. Ini lokasi pintu gerbangnya. Ini sekolah yang akan saya jadikan sebagai tempat untuk penelitian mini riset. Tempatnya berada di depan penjara daerah Binjai Barat. Nah, di sebelahnya ada toko pakaian muslim. Nah, ini parkiran kereta para guru. Ini toiletnya. Ini keadaan sekolah dari depan gerbang. Ini lingkungan sekolah. Nah, ini kantor yayasan. Kemudian ini musola. Kemudian ini tempat wudhu bagian perempuan atau akhwat. Ini lingkungan kelasnya, kelas akhwat dan kelas ikhwan. Nah, ini penampakan lingkungan sekolah. Ini yang tadi kita jelaskan, kelas akhwat dan kelas ikhwan. Ini ada toilet. Ini lingkungan kantin ya. Kemudian inilah gedung-gedungnya. Ini ada gedung yang baru dibangun. Nah, di sana itu adalah kelas akhwat atau kelas wanita, kelas murid-murid wanita akhwat, dan ini kelas ikhwan. Saya akan masuk kelas ikhwan. Assalamualaikum. Masya Allah. Nah, ini lingkungan belajar kelas di kelas ikhwan, dan ini guru pengajarnya Ustadz Ikutiawan Hafizahullah. Mereka ini sedang menghafal. Mulai. Di kelas yang ini lebih banyak dari kelas yang tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, teman-teman sekalian, saya Arya Satria, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Mustahil Al-Islahiyah Binjai. Dalam rangka menyelesaikan tugas mini riset dari mata kuliah penelitian kualitatif, saya sekarang berada di suatu surau di mana qadarullah sekolah sedang ada pembangunan. Jadi proses wawancara kami adakan di sini bersama narasumber kita. Beliau mewakili yayasan atau kepala sekolah dari sekolah kita ini karena mereka berhalangan hadir. Baik, langsung saja pada Abi, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan Abi. Baik, terima kasih kesempatannya telah memberikan izin kepada saya untuk katakanlah sebagai wawancara atau tanya jawab nantinya. Nama saya adalah Wahyudani Sugiarto. Saya adalah salah satu pengajar muyasyirah atau ustadz yang saat ini mengajar di sekolah atau madrasah Ibtidaiyah Darul Yunus. Mungkin itu saja perkenalan awalnya, dan saya diizinkan untuk mewakili daripada yayasan untuk wawancara atas riset dari saudara kita Arya. Baik Bi, langsung ke pertanyaannya Bi. Yang pertama, pertanyaan saya, kapan Bi sekolah kita yang tercinta ini didirikan Bi? Kalau menurut dari pendirian sekolah ini sekitar tahun 2018 yang lalu, 3 tahun yang lalu. Namun tanggal dan berapanya saya tidak begitu ingat. Tapi yang jelas tahunnya tahun 2018. Berarti sudah berjalan 3 tahun. Sekitar bulan-bulan 10 awal itu, bulan-bulan 10. Bulan 10, nah ini udah bulan 12, sekitar 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Baik, kemudian yang kedua Bi, basis apa Bi yang diterapkan dalam sekolah ini? Apakah dia boarding school, sekolah umum kah, atau khusus tahfiz, atau ada ekskul yang lain? Bagaimana Bi? Sebenarnya sekolah ini adalah sekolah yang memang lebih menitik beratkan kepada tahfiz ya, walaupun diselingi nanti dengan ilmu-ilmu tematika umum. Jadi sebenarnya sekolah ini memang lebih menitik beratkan kepada tahfiz, karena itulah merupakan niat daripada yayasan sendiri mendirikan sekolah ini, lebih ke arah tahfiznya, walaupun diselingi dengan pengetahuan-pengetahuan umum. Lalu Bi, ini yang tidak kalah penting Bi. Biasanya di setiap sekolah itu kami punya visi dan misinya Bi. Nah, di sekolah kita yang tercinta ini Bi, apa visi dan misi sekolah tersebut Bi? Dan nanti serta fasilitas apa yang ada seperti kantin atau apa gitu Bi? Ya baik. Visi daripada sekolah ini didirikan sebenarnya merupakan cita-cita bersama ya, dari beberapa kepala yang kami kumpul, teman-teman, kemudian para ustadz dan ustazah, yaitu menyiapkan terbentuknya generasi cilik muslim yang hafal Al-Quran 30 juz, dan tak kalah pentingnya tentu mereka harus berakhlak Qurani sebelum masa balik mereka. Itulah visi awal kami. Dan misinya adalah menanamkan dasar-dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi santri atau anak balita untuk membaca Al-Quran secara murattal. Itulah misinya, mengajarkan akhlak yang menjadikan mereka menjadi seorang ahlul Quran yang berakhlak mulia. Itu misinya. Lalu fasilitas apa Bi yang tersedia di sekolah kita Bi? Iya, fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada mereka-mereka peserta didik ini atau katakanlah santri, mereka difasilitasi dengan audiovisual ya. Di tiap-tiap kelas itu ada televisi yang akan
membantu mereka sebagai, katakanlah sebagai alat untuk mereka dengarkan ketika mereka nanti akan menghafal Quran. Dan di dalam televisi tersebut ada seorang ustadz atau syekh yang akan mentalkinkan langsung Al-Quran yang akan mereka hafal. Kemudian ada fasilitas AC setiap kelas, kemudian kamar mandi di setiap ruangan kelas. Jadi mereka tidak lagi keluar ketika mereka hendak buang air kecil atau buang air besar. Jadi mereka serba di dalam. Itu fasilitas-fasilitas. Dan ada juga di situ katakanlah tempat mereka untuk makan dan minum seperti kantin. Jadi mereka nggak keluar lagi, sudah difasilitasi di dalam sekolah itu sendiri. Musolanya ada dia? Ya, musola insya Allah sekarang akan, ini saat ini sedang dibangun ya, untuk menjadi masjid. Jadi mereka nanti mungkin kalau sholat Jumatan tidak lagi di luar, jadi di sekolah itu juga. Alhamdulillah berkat bantuan daripada donatur ya. Berarti nanti ada ini ya Bi, penambahan jam mungkin ya Bi, kalau sampai Jumat. Biasa kan mungkin sebelum dibangun itu mereka sudah pulang sebelum jam sholat Jumat Bi. Iya. Mungkin ada penambahan jam mungkin ya. Ya, nanti akan ada penambahan tuh bagi mereka untuk mengikuti sholat Jumat, khusus yang ikhwan lah ya. Lalu Bi, saya kemarin observasi Bi, mereka tuh ketika istirahat ada pemberian susu atau apa gitu Bi. Itu Iya. untuk apa Bi? Nah itu sebenarnya merupakan bagian dari fasilitas buat mereka gitu ya. Karena memang sangat dianjurkan sekali ketika mereka itu menghafal, semuanya harus bersih, baik dari sisi mereka, baik dari sisi asupan. Mereka diajarkan yang memang bersifat sunnah. Di situ disediakan susu, kurma, madu yang memang Rasul ajarkan gitu, agar mereka memahami begitu bahwasannya seorang penghafal Quran itu memang harus bersih semuanya, baik dari sisi makanan, semuanya harus ke arah sunnah. Itulah makanya ada fasilitas pemberian susu kurma madu ketika jam-jam tertentu gitu. Bi, kemudian pertanyaan selanjutnya Bi, ini mengenai topik pembahasan yang inti Bi, mengapa dan apa alasan dari diterapkannya sistem pembelajaran kelas terpisah antara kelas ikhwan atau yang laki-laki dan kelas akhwat yang perempuan Bi? Itu kenapa Bi diterapkan seperti itu? Alasannya bagaimana gitu? Iya. Sebenarnya pemisahan antara kelas ikhwan dan akhwat itu adalah ajaran pondasi ya dari agama kita, memberikan pengetahuan-pengetahuan pokok tentang pengamalan din Islam itu sendiri, bahwa memang yang bukan mahramnya itu kalau bisa jangan sampai menyatu. Dari sisi akhlak, dari sisi hukum, mereka sejak dini sudah diajarkan. Jadi mereka nanti akan lambat laun mengetahui yang mana mahram, yang mana yang tidak, seperti itu. Yang mana muhrim, yang tidak. Itulah pokok-pokok awalnya. Sehingga dibuatlah seperti itu gitu. Lalu Bi, apa saja Bi pengaruh yang muncul dari penerapan sistem tersebut Bi, yang terpisah antara ikhwan dan akhwat? Nah, pengaruh-pengaruh yang terjadi dari penerapan tersebut Bi, apa kira-kira? Ya alhamdulillah ketika itu dipisah, mereka memiliki adab ya antara ikhwan dan akhwat. Setelah mereka berjalan, diberikan penanaman-penanaman secara mendasar, akhirnya mereka mengetahui bahwasannya tidak harus dan tidak boleh sebenarnya bagi akhwat ikhwan itu menyatu tanpa mengikuti aturan-aturan agama itu sendiri. Alhamdulillah mereka sudah mulai memahami dikit-dikit. Nah, jadi kalau nanti mereka sehingga nanti mereka dewasa, mungkin penanamannya akan terbawa gitu. Jadi pengaruhnya itu sangat luar biasa sekali. Sejak dini Sejak dini mereka sudah diterapkan gitu. Jadi saya mereka walaupun tidak di pesantren gitu kan. Yang kita kenal itu biasanya di pesantren kan memang sudah terpisah sekian gitu. Nah hari ini coba kita ambil sisi yang memang sebagai hukum Islam itu sendiri harus memang ditanamkan
antara akhwat dan ikhwan itu tidak sembrono, memang harus berjalan hukum Islam itu. Jadi sejak dini sudah memang dilatih mereka. Nah, lalu Bi, dengan diterapkannya seperti itu Bi, sistemnya terpisah, apakah motivasi belajar mereka itu bertambah atau berkurang, ataukah membaik ataukah memburuk, bagaimana itu Bi? Masya Allah, ketika mereka itu dipisah, mereka memiliki motivasi yang luar biasa, karena mungkin keberkahan itu datang ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita menjalankan hukum-hukum itu dengan baik, walaupun dalam tingkat-tingkat dasarnya. Jadi semakin mereka dipisah, semakin mereka bersaing, tidak bersaing antara akhwat dan ikhwan, tapi akhwat yang akhwat, ikhwan yang ikhwan. Jadi fokus mereka menghafalnya cukup besar, motivasi mereka untuk menghafal semakin tinggi gitu. Karena mereka bersaing dengan sesama jenisnya gitu. Mengenai ini Bi, mengenai hafalan ini Bi, nah itu kan kita tadi tahu bersama bahwasannya Abi katakan bahwasan ini lebih terfokus ke tahfiz walaupun ada pelajaran umumnya Bi. Iya. Nah ini juga berarti kan dengan pemisahan kelas antara ikhwan dengan akhwat juga mempengaruhi Bi dari kualitas hafalan mereka, mungkin apakah lebih terjaga, apakah lebih bertambah dengan cepat, itu bagaimana Bi? Alhamdulillah, dengan kita buat metode memisahkan antara akhwat dan ikhwan, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin Allah beri keberkahan kepada mereka, hafalan mereka alhamdulillah terjaga, dan pengaruh yang paling besar itu adalah kepada kedua orang tua mereka sendiri. Yang tadi ketika orang tua mereka itu tidak mengenal huruf, bahkan notabene meninggalkan Al-Quran sama sekali, akhirnya mereka bisa bersama membaca Al-Quran, kemudian menghafal bersama. Pengaruhnya itu sangat luar biasa ya. Kenapa? Karena mereka belajar, orang tuanya belajar kembali dari anak-anaknya, dan orang tua itu malu, kenapa anak saya bisa hafal Quran, saya tidak. Saya menyuruh anak membaca Quran, saya tidak. Dan anak-anak ini pun akhirnya mengingatkan kepada orang tuanya agar orang tuanya memang jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya orang tua tadi malu diri. Inilah manfaatnya, pengaruhnya mereka ketika itu mereka menghafal Quran, dan peningkatan mereka dalam menghafal Al-Quran itu memang sangat luar biasa ya. Karena ya mungkin tadi pelan-pelan kita jaga syarat dan rukun yang harus memang bagaimana seorang penghafal Quran itu kita jaga sehingga terjaga juga lah hafalan mereka dengan izin Allah, qadarullah ya. Berarti dari mulai diterapkannya simple ya Bi. Iya. Bisa itu memang simple menurut masyarakat kita sekarang. Apaan sih gitu. Padahal itu salah satu dari syariat kita Syariat ya. kita. Dengan diterapkannya itu berpengaruh kepada kualitas hafalan mereka, ada pada mereka Bi. Dan yang tidak kita sangka, orang tua mereka jadi terikut di pengaruh jadi Bi. mencintai Masya Al-Quran. Allah. Muncul keberkahan dari situ ya Allah. Baik Bi, ini Bi, apa harapan Abi terhadap pendidikan di sekolah kita yang tercinta ini tentang pendidikan ini? Ya, harapannya semoga generasi-generasi Islam ini benar-benar generasi yang mencintai Al-Quran. Karena kita lihat hari ini umat Islam sangat memprihatinkan ya. Dari sisi pengetahuan agama banyak yang masih ketinggalan, bahkan yang acuh. Walaupun kita tahu dahulu Rasul sudah pernah bertanya dalam Al-Quran itu, saya lupa itu ayatnya, bahwasanya kenapa Al-Quran ini sampai mereka abaikan. Nah jadi harapannya itulah, dengan adanya yayasan ini, yayasan tahfiz ini, hendaknya seluruh masyarakat ambil bagian untuk bisa menjadi masyarakat muslim yang mencintai Al-Quran, karena memang itu adalah pokok dasar, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita gitu kan. Sehingga kedepannya umat muslim yang ada di negeri ini khususnya menjadi umat Islam yang betul-betul syarat dengan Islam itu sendiri. Mungkin itulah harapan kami sebagai pendiri-pendiri yayasan ini, itu ingin menciptakan generasi-generasi yang mencintai Al-Quran. Baik Bi, yang terakhir Bi, harapan Abi, nah ini mungkin mewakili harapan kita semua ini Iya. terhadap mereka sebagai siswa-siswa yang kita sayangi Bi, anak-anak didik kita Bi, itu apa Bi harapan Abi terhadap mereka? Nah,
Kalau harapan saya secara pribadi ataupun bisa katakanlah mewakili untuk masyarakat muslim ya, harapannya adalah generasi-generasi Islam ini tidak hanya mereka hafal Quran, tapi mereka juga paham dengan isi Al-Quran dan soleh serta berakhlak mulia. Kalau hanya sekedar menghafal Quran, bisa saja pun hafal Quran itu ya kan, tapi akhlaknya melawan Tuhan ya. Nah, yang kita harapkan secara pribadi saya adalah menginginkan anak-anak ini menjadi penghafal Quran yang tidak hanya menghafal saja, tapi mengamalkan isi Al-Quran. Jadi menjadilah mereka generasi Quran yang soleh dan berakhlak mulia. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga harapan kita bersama ini Allah kabulkan ya. Amin, amin ya Allah. Bagi terima kasih Bi atas waktu luangnya Bi dan bersedia untuk mengisi wawancara pada hari ini Bi. Saya ucapkan jazakallahu khairan Bi ya. Iya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, dimana karena limpahan rahmatnya sehingga saya dimudahkan untuk mengumpulkan data dalam penelitian madrasah ini, yaitu salah satu datanya saya ambil dari salah satu narasumber, yaitu guru di sekolah saya penelitian ini. Baik, langsung saja kami mintakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Boleh? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Nama Ana Deni Irawan. Di sini Ana mengajar SD untuk kelas 2 dan di juz 29. Adapun domisili saya itu di Medan, di Jalan Denai. Itu lumayan jauh lah dari sini, di luar kota lah. Baik, salah satu narasumber kita yaitu bernama Ustadz Deni Irawan. Beliau mengajar di kelas 2 tingkat Madrasah Ibtidaiyah, kemudian mengajar juz 29. Baik Ustadz, nggak apa-apa nih kita nyantai-nyantai, kita ngobrol mengenai beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustadz. Langsung saja Ustadz, yang pertama pertanyaannya Ustadz, apa tanggapan Anda, antum sebagai pengajar di sini terhadap sekolah kita yang tercinta ini Ustaz? Mohon Ustaz. Tanggapan Ana untuk sekolah tahfidz ini, pertama saya bersyukur kepada Allah bisa mengajar di sini dan mengajarkan Al-Qur'an sebagaimana Nabi juga bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah di sekolah ini mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkan sunnah-sunnah Nabi SAW seperti zikir pagi, itu biasa kita rutinkan di pagi. Kemudian juga ada sholat duha sebelum kita masuk kelas, kita ada sholat duha terlebih dahulu. Dan saya juga senang mengajar di sini karena alhamdulillah juga di sini siswa-siswinya memiliki akhlak-akhlak dan adab yang mulia, dan juga di sekolah ini ditekankan juga untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan menggunakan metode yang namanya tabaruk. Di sekolah ini menghafal menggunakan metode tabaruk. Adapun orang tua juga kita tekankan untuk membimbing dan menemani anak-anaknya di rumah untuk murojaah, mengirim tugas dan sebagainya. Karena juga kita di sekolah nggak terlalu lama untuk menghafalkan. Jadi yang sangat ditekankan juga kepada orang tua untuk siap membimbing anak-anaknya di rumah dalam menghafal dan mengirim tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Dan di sekolah kita ini juga alhamdulillah sudah banyak beberapa anak-anak yang memiliki hafalan yang tinggi. Ada di antara mereka yang 5 juz lebih, dan ada satu orang siswa yang hafalannya itu alhamdulillah sudah banyak lah pokoknya, nggak usah saya sebutkan berapa juznya. Nah, jadi
untuk tanggapan saya, sekolah ini semoga Allah berkahilah sekolah ini kan. Sekolah ini sangat bagus, juga menekankan bagaimana anak-anak bisa berakhlak mulia dan juga menghafal Quran dengan mungkin. Itu sih tanggapan Ana. Baik Ustadz. Tadi ada sedikit saya singgung Ustadz. Antum berbicara mengenai metode tabarok dalam menghafal Quran di sekolah ini. Mungkin ini menjadi ciri khas di setiap sekolah Ustadz ya. Boleh Ana minta penjelasan Ustadz? Apa itu Ustadz? Bagaimana metode tabarok tersebut? Metode tabarok itu dibuat oleh seorang syekh bernama Syekh Kamil hafizahullah. Jadi metode itu biasa menghafal menggunakan TV dengan metode talqin. Beliau membaca di TV beberapa kali, kemudian anak-anak mengikuti ulang apa yang beliau baca. Nah, jadi anak-anak melihat ke TV dengan visual ya, dengan visual. Jadi dia menghafal dengan visual dan audio visual juga. Jadi ketika syekh membaca, mentalkitkan bacaannya beberapa kali, maka anak-anak di kelas mengikuti. Itu bisa kita ulang sesuai dengan gimana hafalan anak-anak di kelas nantinya. Itu yang bisa secara umum lah dari metode tabarok. Masya Allah. Metodenya ini sangat jarang Ustaz digunakan di mana-mana Ustaz. Seperti menjadi ciri khas secara khusus di sekolah ini. Kemudian Ustaz, ini kita lihat ya sekolah kita nggak begitu luas bagaimana sekolah-sekolah elit lainnya Ustaz ya. Tapi saya lihat lingkungannya itu sangat-sangat menyejukkan mata Ustaz. Kalau boleh Anda tahu Ustaz, berapa jumlah kelas di sini Ustaz? Kemudian sampai setingkat mana gitu murid-murid yang di sini, dan apa aja kelas-kelasnya Ustaz? Seperti pagi atau siang, ataukah pagi, siang, sore, malam sampai besok-besoknya lagi kita? Bagaimana Ustaz menurut antum? Adapun lokal, saat ini ada 8 lokal kita, 8. Nah, dan juga masih saat ini ada proses pembangunan di atas kan. Untuk SD, kita paling tinggi itu masih kelas 3. Kelas 3. Adapun di sorenya itu kelasnya itu bervariasi, ada yang tapi masih SD ya. Masih SD. Mungkin ada yang SMP tapi itu sedikit banget. 1 atau 2 mungkin. Adapun SD itu paling besar kelas 6 lah kita bilang. Kelas 6. Adapun yang malam itu bisa sampai SMP ataupun SMA. Begitu. Untuk tingkatannya memang beda-beda dari SD, dari pagi, siang atau malam itu berbeda. Yang paling besar tuh yang paling malam lah. Yang malam masuk malam maksudnya. Itu. Lalu Ustaz, apakah di sini menerapkan pembelajaran dengan kelas yang bercampur antara murid yang laki-laki dengan yang wanita? Adapun di ibtidaiyah pagi itu berpisah antara laki-laki dan perempuan. Di siang, kalau di siang atau ngaji sore itu masih digabung mereka. Adapun yang malam itu dipisah. Ikhwan laki-laki saja, perempuan itu perempuan aja, teman-teman satu kelas. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan antum Ustaz mengenai penerapan sistem pembelajaran di kelas ini yang secara terpisah tadi Ustaz, seperti yang Anda tanyakan antara ikhwan dan akhwat Ustaz? Fadhal Ustaz. Tanggapan Ana ya seharusnya mungkin ya dari kecil mereka dibiasakan agar bergaul dengan sesama jenisnya aja. Maksudnya laki-laki bergaul dengan laki-laki, perempuan bergaul dengan perempuan, agar apa? Agar mereka tidak nantinya bercampur baur ataupun bebas bergaul dengan yang bukan mahramnya. Itu sih. Jadi Ana rasa itu bagus banget ya. Walaupun mereka masih kecil kan, tapi itu juga Ana rasa perlu ditekankan. Jadi siapa tahu dengan sebab ini mereka sadar bahwasanya mereka tuh nggak boleh bergaul dengan yang bukan mahram itu bebas, suka hati. Itu sih yang Ana tekan, yang Ana bilang bagus, alhamdulillah untuk seperti itu. Lanjut Ustaz, pertanyaan selanjutnya, coba antum ceritakan Ustaz mengenai kegiatan belajar mengajar di sini dari setiap harinya, dari mulai masuknya jam berapa, lalu apa kegiatan setelah masuk bel seperti itu. Apakah dia langsung belajar kah, ataukah apa yang dipelajari Ustaz? Fadhal Ustaz. Ini yang Ana jawab sesuai dengan jam ngajaran aja lah ya. Yang mana nggak masuk soalnya. Jadi kalau pagi itu kita masuk, siswa tuh diharuskan datang jam 7 lewat 10.
Nah, ketika masuk mereka biasa langsung berbaris di sini, berbaris. Dan sebelumnya juga ada sempat kita belajar baris-baris sebentar aja sih. Kemudian setelah itu mereka membaca doa masuk, mereka membaca zikir pagi dan petang dulu sebelum masuk ya. Itu mereka juga belum, mungkin ada yang belum hafal, jadi kita bantu talqin kan, kita ulang, kita baca-baca sama mereka. Kemudian setelah membaca zikir pagi petang, kita zikir pagi, kita masuk ke musola dan melaksanakan sholat duha. Nah, sholat duha setelah selesai kita membaca doa harian yang juga ada dibuat programnya di sekolah ini. Jadi mereka mungkin bisa membaca doa sebelum makan, sesudah makan, ataupun doa ketika diberikan makanan. Kemudian setelah itu mereka masuk ke kelasnya masing-masing. Nah, mungkin mereka langsung menghafal, ada mungkin yang kegiatan lain, tergantung para gurunya juga kan. Kalau Ana, biasa mereka store dulu hafalan yang udah mereka hafal sebelumnya. Misalnya mereka hari ini hafal beberapa ayat, itu nggak langsung store hari itu. Jadi setelah masuk mereka setor bisa 2 atau 3 ayat, itu masing-masing tuh satu-satu sampai seluruh siswa setor. Kemudian mereka itu baru menghafal. Untuk target hafalan sih, kalau memang ada di metode tabaruk ada target, tapi karena kemampuan siswa itu berbeda, nggak bisa langsung dikasih banyak gitu. Jadi mungkin tergantung surat juga ya. Misalnya suratnya pendek itu bisa kayak 5 atau berapa ayat lebih. Tapi kalau yang panjang itu mungkin ana perdikit lah untuk menghafalnya, bisa 2 atau 3 ayat. 2 sih biasanya kalau panjang kayak surat Al-Jin itu. Nah, kemudian setelah itu di jam 9 mereka beristirahat. Beristirahat mereka boleh pesan ke kantin, makan gitu. Sampai jam setengah 10 baru mereka masuk lagi. Nah, di situ mungkin ana biasanya bisa mengulang kembali hafal yang udah dihafal tadi. Maksudnya yang hari ini dihafal, misalnya sebelum istirahat udah hafal nih, udah selesai, habis istirahat itu bisa jadi ulang lagi. Jadi mereka besok tinggal store, dan semoga juga akan dengan itu mereka lebih mungkin hafalannya. Kemudian kalau misalnya mereka udah mungkin ya namanya anak-anak kan ada rasa jenuhnya menghafal, kadang anak juga buat hiburan game satu, dan misalnya kayak nonton New Fit Kids dan gitu sih di kelas, bisa lah boleh mereka nontonnya tuh di kelas, tapi memang nggak sering-sering, sekali-sekali aja. Nah, kemudian di sekolah ini juga ada suplai susu ya. Setiap hari itu ada suplai susu kurma sama madu. Jadi kalau Ana buatnya itu sebelum pulang mereka minum itu. Jadi setelah minum baru mereka boleh pulang. Dan pulang kita di jam setengah 11, itu bel bunyi. Bukan pulang ya, selesai mata pelajaran tahfiznya itu jam setengah 11. Kemudian dari jam setengah 11 sampai jam sebelum zuhur itu masuk pelajaran tematik. Adapun Ana juga ngajar siang, itu masuk di jam 3. Nah, setelah masuk biasa memang langsung hafal sih. Dan di kelas yang sore ini alhamdulillah mereka udah besar-besar dan juga udah bisa mandiri juga menghafal. Jadi Ana biasa talqin sendiri, beberapa kali sampai mungkin waktu asar. Setelah sholat asar baru mereka murojaah sendiri, Ana suruh sendiri karena mereka udah bisa mandiri kan. Jadi Ana kasih waktu sekitar setengah jam atau lebih. Setelah itu baru mereka setor satu-satu, setor selesai. Kemudian istirahatnya itu di jam 5:40, 17:40. Baru mereka situ sama juga dapat suplai susu juga, kurma madu. Setelah itu mereka istirahat, minum itu, dan boleh istirahat sih bebas. Sampai jam 6 baru mereka pulang. Nah, itu sih kegiatan yang Ana ajarkan di sini. Juga tadi Ustadz, Ana ada dengar ada ngajar malam Ustadz. Cuman karena antum nggak ngajar di malam hari, mungkin itu kita skip Ustadz ya. Boleh. Nah, selanjutnya Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apa saja nih Ustadz pengaruh yang muncul dari penerapannya sistem pembelajaran kelas terpisah di sini Ustadz? Pengaruh apa yang muncul dari ditetapkannya ke kelas terpisah di sini Ustadz? Pengaruh yang muncul di kelas mungkin, atau di lingkungan, atau di mana gitu Ustadz? Fadhal. Adapun pengaruh, ini maksudnya pengaruh nih kayak pengaruh positif atau pengaruh negatif boleh lah ya diceritakan ya. Jadi kalau
dari segi narasa ya, dari segi negatifnya itu mereka anak-anak kan, dan semua laki-laki yang ana ajarkan. Jadi kalau udah bersatu itu, ya adalah mungkin beberapa orang yang main ribut gitu kan. Namanya juga anak-anak, kita harus juga sabar lah ya kan. Memang sabar itu mudah dikatakan ya kan, tapi ketika pengamalan itu berat ya di kelas. Nah, jadi itu sih yang negatif, agak kurang baik lah kita bilang. Mereka kadang mau ribut, mau gangguin temennya. Kemudian kalau dari segi positifnya, nah rasa mereka juga ada bisa saling lomba sih gitu. Misalnya lihat temennya bisa nih, bisa jadi dia termotivasi gitu kan. Wih dia bisa, sana nggak bisa. Nah, itu pengaruh positifnya ya. Kemudian juga pengaruh yang ada, anak rasa mereka itu ya sih itulah yang anda bisa bilang. Maksudnya mereka bisa berlomba-lomba sih anak rasa ya. Kalau karena nengok temannya gitu kan. Ada temannya mungkin yang hafalnya mungkin bisa jadi dia itu termotivasi. Itu sih yang anda bisa bilang. Selanjutnya Ustadz, apa saja dan bagaimana? Tadi kan kita udah berbicara mengenai pengaruh Ustadz, karena diterapkannya sistem kelas terpisah. Nah, setelah diterapkannya seperti ini, nah ini kembali ke antum Ustadz. Apa saja dan bagaimana cara antum meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa yang antum ajarkan Ustadz? Fadl. Adapun kalau anak ya, terkadang juga ana nasihatin lah mereka kan, kayak untuk memurojaah hafalan, karena juga biasa ana bilang juga kalau murojaah itu kan gak ada ruginya juga, yang dihafal itu Al-Quran. Nah, dan juga untuk memotivasi mereka, kadang mungkin bisa dengan hadiah ya. Jadi sempat sih ya Ana bilang kalau misalnya bilang sama bundanya kalau mau murojaah, habis murojaah dapat ini gitu, bilangin gitu. Itu sih untuk motivasi mereka. Memang ada mungkin beberapa anak-anak yang mereka udah paham, maksudnya udah paham, udah mau murojaah sendiri gitu kan. Ada yang mungkin harus dibilangin, harus diiming-imingin dulu lah kita bilang kan, namanya anak-anak juga. Ya beda-beda sih memang. Tapi ya mungkin yang biasa anak-anak saya telah di kelas untuk murojaah, hafalannya di rumah, juga ingin berbakti sama orang tua, karena tanya kan anak mereka mau. Nah kalau gitu, kalau disuruh bundanya murojaah, jangan malas-malas murojaah sama bundanya. Itu sih yang biasa Ana buat, ataupun yang pernah Ana buat lah di kelas. Nah, lalu Ustadz, tadi kan dibicarakan bahwasannya salah satunya itu memotivasi mereka dengan beberapa nasihat-nasihat tentang keutamaan menghafal Quran, Ustadz ya. Karena juga sudah saya tadi observasi Ustadz, Ana lihat antum selain dari dengan kelemah lembutan antum juga memberikan nasihat-nasihat kepada mereka bahwasannya menghafal Quran itu berpahala Ustadz ya, selalu berpahala, selalu mendapatkan balasan yang baik gitu. Kemudian Ustadz, kendala atau keluhan apa yang antum alami Ustadz selama antum nih ngajar para siswa Ustadz? Yang siswa yang antum ajar nih, apa aja keluhan yang antum alami dari sikap-sikap mereka mungkin atau apa gitu Ustadz? Fadal. Adapun keluhan, yang pertama jelas setiap anak itu memiliki hafalan yang berbeda-beda ya, memiliki daya ingat yang beda-beda. Kemudian ada juga keluhan dari karakter. Maksudnya ada anak-anak itu yang dia memang dia nggak ganggu temannya gitu, tapi dia bisa main sendiri. Ada beberapa anak-anak gitu, dia main sendiri, sibuk sendiri. Jadi ketika kita mentalkin, dia masih asik dengan mainannya. Dia main cuman kayak main anggota tubuhnya aja dia mainkan, tapi dia mungkin berimajinasi lah ya kita bilang ya. Jadi ada yang kayak gitu, ada juga yang melamun ketika kita talkin, gitu-gitu aja melamun. Jadi ya kita juga harus bersabar sebagai guru kan. Nah, kemudian keluhannya juga ataupun kendalanya mungkin ada yang malas murojaah, itu sih. Jadi ketika mungkin teman-temannya pada dapet hafalannya bagus, dianya sendiri yang enggak. Memang
Ada mungkin anak-anak yang laporannya itu dari bundanya main aja dia gitu. Itu sih kayak keluhan-keluhannya ataupun kendalanya. Dari segi karakter mungkin ya dikit sih yang main-main tangan itu dikit. Memang ada juga yang melamun-melamun, ada juga yang fokus. Nah, kemudian kendalanya juga yang anak rasakan, misalnya ketika mungkin orang tuanya itu jarang, kan ada buat tugas juga kan ya, di grup kan. Jadi ada buat tugas misalnya hari ini kirim VN surah ini dan surah ini. Ada mungkin beberapa anak-anak tuh yang jarang ngirim sih, itu juga termasuk kendala kan, karena kan juga itu sekalian dia juga murojaah kan, apa yang dibuat itu mereka juga sekalian murojaah. Itu sih kendalanya. Nah, mungkin berbeda-beda Ustadz ya, setiap pengajar dan setiap pengajar mungkin ada murid yang lain karakter Ustadz ya. Ada yang memang tukang diem, ada yang tukang ribut ya. Pertanyaan terakhir Ustadz, apa harapan antum Ustadz terhadap siswa-siswa yang antum ajarkan Ustadz? Apakah antum ingin mereka semoga hafalan semakin baik atau seperti apa Ustadz? Harapan besar antum terhadap mereka Ustadz? Harapan anak, semoga Allah mudahkan mereka menghafal Quran lah ya. Harapan anak juga semoga mereka juga buka semoga mereka bukan hanya menghafal juga gitu, tapi juga mengamalkan Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar juga kan. Karena Al-Quran juga diturunkan untuk diamalkan begitu kan. Memang menghafalnya mungkin ada sebagian orang yang mudah, tapi untuk mengamalkan ini anak rasa agak berat, termasuk kita juga kan. Jadi kita semoga mudahkanlah anak-anak di sini untuk menghafal Quran dengan mungkin dengan hafalan yang bagus dan juga mengamalkannya. Kemudian harapannya semoga mereka jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bertakwa kepada Allah, yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain juga, bagi orang yang banyak dan bagi agama Islam ini. Kemudian harapan anak semoga kelak mereka menjadi generasi-generasi yang bertauhid lah ya, juga bertauhid, yang berpegang teguh dengan agama gitu kan. Karena juga di zaman ini megang agama kan sulit kan ya, berat gitu. Banyak tantangan lah kita bilang. Jadi itu sih harapan anak, semoga mereka jadi anak-anak yang baiklah kita bilang, yang paham agamanya, yang mengamalkan agamanya dan tidak malu mengamalkan agamanya. Terus. Baik Ustadz, mungkin ini Ustadz, Anda mau nyimpulkan Ustadz yang beberapa pertanyaan dari yang Anda ajukan, kemudian yang antum jawab. Ada poin di sini yang paling Anda ingin sangat-sangat kita bahas Ustadz, yaitu tadi seperti dampak negatif Ustadz. Karena menyatu dia sesama jenis nih kan, ini kan dampak dari kelas terpisah ini kan berarti dia gabung dengan sesama jenisnya Ustadz, yang ikhwan dengan ikhwan, yang akhwat dengan akhwat. Lalu Ustadz, menurut antum nih kan tadi ini baik Ustadz, bahwasannya penerapan sistem belajar seperti ini itu sangat berpengaruh, banyak juga positifnya Ustadz ya. Nah, selain dari positif Ustadz ataupun negatifnya, kedepannya apa yang antum harapkan Ustadz dari sistem pembelajaran yang terpisah ini? Apakah antum menyarankan untuk harus ditekankan seperti ini, atau antum menyarankan untuk digabung, atau seperti apa Ustadz? Fadhil Ustadz. Ya kalau dari pribadi Ana, semoga mudahkan juga lah seluruh sekolah-sekolah itu seperti ini ya. Tetap ditekankan seperti ini juga. Jadi baik jenjang SD, SMP, SMA maupun kuliah. Karena apa? Oke lah SD mereka belum paham ya kan gitu. Tapi kalau udah mulai SMP itu udah masa-masa remaja kan. Jadi kalau bisa semua sekolah tuh ya tetap dipisah gitu, agar terhindar yang namanya fitnah. Terlebih lagi sekarang anak-anak SD itu udah pada megang HP kan ya. Mereka udah paham lah yang kita nggak paham mungkin. Kayak main game, kadang juga dari sebuah handphone tuh bahasanya tuh nggak bagus yang keluar gitu kan. Kemudian ya namanya handphone, bisa jadi nggak terkontrol orang tuanya, mereka lihat YouTube lah kita bilang kan. Kadang terlihat ya nggak harus dilihat, yang mereka masih kecil, karena di YouTube ini kan semua bebas nih, bisa dilihat nih kan, baik yang bajunya tertutup misalnya kan. Tapi ya gitu kan, banyak iklan-iklan ataupun video-video yang memamerkan aurat. Jadi bisa jadi anak kecil tuh udah paham dia. Bisa jadi yang SMP lah ya, mungkin ya SMP itu udah paham tentang masalah itu gitu. Maksudnya
tentang aurat wanita udah paham gitu. Jadi kalau bisa dipisah terus gitu. Terlebih lagi SMA itu mungkin jenjang yang matang-matangnya lah kita bilang kan, masih puber-pubernya gitu kan, masih penasaran-penasaran tinggi ya. Kalau bisa dipisah gitu ya, seharusnya lah dipisahkan agar tidak terjadi fitnah kan gitu. Ya khawatir sih kita dengan pergaulan bebas sekarang kan, berapa banyak kan kasus-kasus yang nggak bagus lah kita bilang, sebab mungkin pergaulan bebas. Jadi ya dipisah lebih bagus ya narasa, baik dari yang SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ustadz, mengenai dampak negatif dari perpisahan kelas atau penerapan sistem terpisah ini, Ustadz, dia jadi semakin ribut gitu kan Ustadz, karena dia sama laki-laki. Lalu juga murid-murid kita ini kan masih jenjang yang ibtidaiyah Ustadz ya, ribut mereka gitu Ustadz. Mengenai semangat belajar mereka Ustadz, apakah dengan kelas yang terpisah ini semangat belajar mereka menurunkah atau semakin baikkah, atau kadang naik kadang turunkah? Itu bagaimana Ustadz? Menurut Ana ya, dari segi semangatnya mereka ya, kadang anak-anak mut-mutan ya. Ada mungkin beberapa memang semangat dia sekolah karena jumpa kawan-kawan gitu misalnya. Ada juga mungkin yang beberapa itu ya kurang semangat lah kita bilang. Mungkin ada beberapa anak-anak yang memang dia semangat karena jumpa teman-temannya kita belajar. Ya, ada mungkin yang biasa-biasa. Jadi sebab kisahnya ini rasa juga perlu motivasi ya. Selain maksudnya jumpa teman-temannya gitu kan. Memang ada beberapa anak-anak mungkin yang dia nggak mau sekolah gitu. Dia mau sekolah, tapi memang mungkin dia main-main gitu, tapi dia mau sekolah gitu. Semangatnya karena ada teman-temannya. Dan memang perlu tekankan lah bahwa mereka belajar di sekolah, bukan hanya sekedar main-main. Kemudian juga perlu motivasi sih. Maksudnya kayak tadi lah, apa sih manfaatnya Jadi nasihat tuh para guru yang mereka lebih yakin atau mungkin lebih nyaman dengan kelas yang digabung, mengajar di kelas yang digabung. Dan kan kita tahu bahwasannya dalam agama kita juga kita harus dididik anak didik kita tidak bercampur baur atau tidak dengan lain jenisnya, apalagi dalam belajar. Apa nasihat terhadap para guru yang meyakinkan bahwasanya kelas terpisah ini tidak baik? Nasihat anak juga yang berguru yang ini, saya rasa kurang tepat kalau kita menganggap misalnya kelas itu kurang efektif, karena mungkin jelas memang ada negatif dan positif, tapi juga kedepannya kita biar paham bahwa perempuan dengan laki itu nggak boleh bercampur baur saat mereka. Jadi penekanan ini jadi dengan kita yang kelas ini kita ketahui dengan sport ini mereka sana, kita tertanam dalam dirinya bahwa saja mereka itu ada bakat dengan perempuan walaupun masih kecil kan. Kalau masih kecil mungkin belum paham, jadi mungkin perlu ditekankan itu lain dengan TK ya. Jadi guru-guru yang mungkin berakhir itu mantap lah, itu tepat kalau misalnya memang dari kecil mereka dididik sesuai dengan siapa, agar mereka tidak selalu bermain dengan Papua. Jadi buat anak pribadi dan guru pribadi hendaknya kita bersama-sama nanti itu yang baik Khususnya untuk perempuan Ustaz ya. Karena di zaman fitnah ini Ustaz, kita lihat banyak sekali terjadi kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil. karena juga bagaimana hadis Nabi kan, kita yang paling besar tuh ya perempuan bagi laki-laki. Rasulullah oke SD, tapi keluar dari SMP mereka udah paham, udah tahu mereka masalah aurat misalnya gitu lah kita bilang. Terlebih lagi kalau mereka ada yang megang HP dan mereka bebas megang HP, itu kita ya saya bilang khawatir lah gitu.
kalau misalnya mereka bebas pegang HP dan bebas melihat apa yang mereka lihat. Karena nggak pun kita melihat sesuatu, misalnya kita buka aplikasi di handphone bisa aja itu muncul. Nah, untuk video lah atau apa misalnya. Jadi SMP SMA. Jadi kalau bisa sebenarnya baik biar mereka juga terhindar dari pergaulan bebas. Jadi kalaupun ada apa mereka bisa menjaga diri lah. Tahu paham oh ya ini perempuan ini nggak bisa motor, dia bisa jaga jarak. Jadi buat guru dan anak juga semoga mudah-mudahan ya, kita meyakini bahwa kelas inilah yang terpisah. Bila di SD mungkin mereka belum paham, tapi di yang udah lebih besar itu nama satu program bagus. Jadi mereka udah terpaksa lah kita sama perempuan, nggak bersaing sekolah ataupun mungkin nggak sampai lah pacaran. Ini kan udah hal yang gimana ya, itu sih itu saja. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas kesediaan waktunya disediakan wawancara ini, dan Nana berucap terima kasih pada antum. Semoga Allah memberi keberkahan pada kita bisa dan jazakallahu khairan.